Halo, balik lagi dengan saya Holik. Di video ini saya akan menjelaskan terkait AWS Identity and Access Management. Jadi saya akan bahas secara teori terlebih dahulu, lalu saya juga akan mendemokan dengan langsung akses ke AWS Console-nya. Yuk, langsung saja kita mulai. Jadi overview-nya sendiri untuk AWS IAM ini adalah layanan di AWS yang membantu Anda untuk mengontrol akses ke layanan AWS dengan aman ya. Jadi sebelum kita menggunakan layanan-layanan yang lain, di AWS IAM ini peranannya sangat penting ya. Jadi kita bisa membuat user, kita bisa membuat grup, kita bisa membuat policy terkait user tersebut. Nah, itu jadi sebaiknya kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu AWS IAM ini sebelum menggunakan layanan-layanan yang lain ya. Jadi mengontrol terkait siapa yang boleh masuk, sign in, dan siapa yang memiliki izin atau permission ya untuk menggunakan layanan AWS. Jadi pada saat kita mendaftar di AWS, jadi user yang pertama kali dibuat itu user dengan kapasitas full control yang kita sebut dengan root account ya. Jadi pada saat kita buat AWS itu hanya memiliki root account, dan sebaiknya untuk penggunaan sehari-hari kita harus membuat user baru. Jadi root account itu sifatnya powerful. Jadi kita bisa mengakses terkait informasi-informasi penting kita, misalnya terkait pembayaran, terkait email. Jadi kalau nantinya root account tersebut disusupi atau diambil alih oleh orang lain, tentu efeknya sangat buruk ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan atau membuat user baru di AWS. Lalu fitur-fitur di AWS IAM ini tentunya kita bisa mengkontrol secara terpusat ya. Jadi kita bisa membuat user dengan kemampuan-kemampuan tertentu dengan permission tertentu yang sudah kita tentukan. Misalnya developer hanya bisa mengakses layanan-layanan tertentu terkait job desk-nya. Lalu misalnya untuk infrastrukturnya, untuk konfigurasi network-nya kita serahkan ke orang-orang yang memiliki kapabilitas seperti itu. Lalu share access. Nah, ini ya, jadi kita juga bisa selain mengkontrol user yang kita miliki di account kita, kita juga bisa mengakses account lain. Nah, dengan memanfaatkan AWS IAM ini. Nah, itu ya. Granular permission. Jadi fungsi ini, fitur ini untuk mengkontrol user yang kita buat. Jadi kemampuannya user tersebut apa? Misalnya hanya bisa mengakses EC2, tidak boleh mengakses layanan S3 misalnya, atau hanya bisa menggunakan layanan CloudFront dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi kita bisa izinkan atau kita bisa tolak terkait user-user yang kita buat di AWS IAM ini. Identity Federation, jadi selain login menggunakan password, kita juga bisa mengaktifkan, misalnya kita ingin menerapkan single sign-on, misalnya kita arahkan juga ke Active Directory. Nah itu juga bisa. Nah, jadi account-account yang dibuat di AWS itu kita bisa arahkan ke eksternal login yang lain, misalnya dengan menggunakan Active Directory. Lalu MFA authentication. Nah ini ya, jadi multi-factor authentication. Jadi selain menggunakan password, kita juga bisa mengamankan user kita dengan mengaktifkan, misalnya kita bisa manfaatkan layanan-layanan yang tersedia secara gratis. Salah satunya kita bisa gunakan Google Authenticator. Nah itu ya, jadi selain menggunakan password, kita juga harus menggunakan kode yang keluar di Google Authenticator. Nah itu ya, jadi itu untuk menambah keamanan account kita. Akses sementara untuk user dan juga devices ya. Jadi kita juga bisa menerapkan kemampuan seperti itu. Lalu policy terkait password rotation. Nah ini ya, jadi di AWS ini cukup lengkap terkait password policy. Misalnya kita ingin untuk penggunaan passwordnya itu minimal 10 karakter, harus ada spesial karakternya. Lalu setiap berapa waktu sekali password itu harus dirubah dan tidak bisa menggunakan password yang sama sebelumnya. Nah itu ya, jadi ada banyak policy-nya terkait penggunaan password ini.
Lalu untuk akses manajemennya, jadi di iOS sendiri yang harus kita perhatikan itu ada 4 komponen ya. Jadi ada 4 komponen. Yang pertama yaitu tentunya users. Jadi kita di iOS IM ini kita bisa menggunakan atau membuat user-user baru, jumlahnya pun tergantung dari kebutuhan kita. Lalu selain user, kita juga bisa membuat grup. Nah, jadi kalau ada banyak user dengan job desk yang sama, misalnya untuk developer, jadi kita masukkan ke dalam grup developer. Lalu untuk tester, kita masukkan ke grup tester dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ada user, grup, lalu ada policy. Nah, ini policy ini terkait dokumen ya, terkait permissionnya. Jadi ini kita bisa terapkan nantinya di user yang sudah kita buat atau di grup yang kita buat. Misalnya user tersebut bisa akses ke akun yang lain dengan memanfaatkan policy ini. Dan yang keempat, poin keempat yaitu roles ya. Jadi roles ini diterapkan ketika kita misalnya kita memanfaatkan layanan EC2 di AWS dan server-server yang kita gunakan di EC2 ingin mengakses ke layanan AWS yang lain, misalnya layanan S3. Nah, kita harus menggunakan roles ini. Jadi, defaultnya di AWS itu untuk layanan-layanan di AWS itu tidak bisa saling terhubung. Nah, tidak bisa saling komunikasi. Nah, bagaimana agar layanan-layanan di AWS ini bisa saling komunikasi? Contohnya dari server di EC2 dengan menggunakan storage di S3 misalnya. Nah, itu kita harus menambahkan roles-nya. Nah, itu ya. Jadi ada 4 komponen. Jadi ada users, groups, policy, dan juga roles. Nah, ini contoh terkait authentication-nya ya. Jadi authentication-nya ya dari user yang sudah kita buat maupun grup yang kita buat. Aksesnya bisa memanfaatkan AWS CLI, AWS SDK, dan juga AWS Management Console ya. Lalu setelah memiliki autentikasi, user atau grup tersebut boleh ngapain aja sih? Nah, jadi kita otorisasinya apa? Jadi kita sudah punya hak aksesnya, user tersebut sudah bisa login. Nah, user tersebut misalnya bisa memanfaatkan layanan-layanan di AWS dengan full akses misalnya, atau hanya read only. Nah, itu menggunakan policy yang sudah kita buat atau yang sudah kita attach ke user dan juga grup tersebut. Nah, ini ya, jadi ini contohnya. Lalu best practice-nya seperti apa dalam memanfaatkan layanan AWS IAM ini? Yang pertama, kita bisa hapus access key terkait root user ya. Jadi sebaiknya root user itu tidak digunakan. Jadi kita harus mengamankan terlebih dahulu, bisa menambahkan password yang cukup aman, kita bisa menambahkan MFA misalnya, dan juga kita harus menghapus access key. Lalu poin kedua, aktifkan MFA. Nah, ini ya, jadi ini penting. Jadi selain root user biasa pun kita bisa menambahkan MFA ini. Nah, itu ya, jadi ini poin cukup penting. Lalu yang ketiga, berikan IAM user permission kepada yang membutuhkan. Jadi user tersebut misalnya tugasnya untuk mendevelop aplikasi ya hanya bisa memanfaatkan layanan-layanan yang sudah ditentukan yang sesuai dengan kebutuhan developer tersebut. Oke, lalu poin keempat, aktifkan roles untuk aplikasi yang berjalan ya. Ini juga kita butuhkan, dan juga terakhir kita harus tentunya memonitor aktivitas. Oke, jadi langsung saja kita coba. Jadi saya akan coba login ke AWS console-nya. Jadi ini untuk tampilan manajemen console-nya. Jadi langsung saja kita masuk ke AWS IAM-nya. Jadi bisa di search atau bisa dicek di kategori yang security, identity, dan compliance ya. Jadi kita klik saja yang ini. Tampilannya seperti ini untuk AWS Identity and Access Management-nya. Nah, ini ya. Jadi ini kita bisa lihat ini menu utamanya seperti ini. Kalau kita bisa cek di sini IAM user sign in link, ini untuk kebutuhan login untuk user yang sudah kita buat ya. Jadi user yang kita buat nanti kita arahkan ke sini loginnya. Jadi yang ini ID, jadi ID ini saya blur.
Untuk alasan security, ini kita bisa rubah nilainya. Nanti jadi nilainya kita bisa rubah dengan menggunakan nama yang mudah diingat. Nah ini jadi kita bisa customize. Jadi kita bisa customize misalnya YouTube Abiholic. Nah ini ya. Jadi bisa di create. Nah seperti ini. Nah jadi hasilnya seperti ini, YouTube Abiholic. Jadi bisa digunakan untuk login user-user yang kita buat, jadi lebih mudah diingat. Lalu di AWS sendiri menyarankan ada 4 poin yang harus kita perhatikan kalau kita cek di sini. Nah ini ya, jadi security statusnya, jadi secara default untuk access key-nya itu sudah dihapus ya. Access key itu untuk username ya, sama seperti username ya, untuk kebutuhan akses ke layanan AWS dengan menggunakan misalnya layanan-layanan AWS Command Line dan juga AWS SDK maupun API. Nah itu ya, jadi bisa memanfaatkan akses key dan juga secret key-nya. Nah itu ya, jadi untuk menggunakan layanan tersebut sebaiknya jangan menggunakan root user ya, jadi menggunakan user biasa. Lalu yang ini activate MMA. Nah ini ya, jadi kita coba mengaktifkan security tambahan ya. Jadi kita masuk, lalu pilih yang multi-factor authentication, aktifkan MFA, lalu ini opsinya. Jadi virtual MFA device, to app security key, lalu other hardware MFA device. Nah ini ya, jadi tergantung dari autentikator yang kita miliki. Jadi untuk Google Authenticator misalnya kita bisa menggunakan layanan tersebut, berarti pilihnya yang ini, virtual MFA device. Oke, jadi kita continue. Nah ini ya, jadi kita tinggal show QR code ini. Oke, jadi ini kita tinggal scan saja. Scan dengan menggunakan aplikasi Google Authenticator yang sudah kita miliki di handphone kita. Lalu masukkan kodenya di sini. Nah ini ya, jadi ini kodenya 2 kali. Oke, saya coba. Jadi ini ya, kodenya saya sudah input di AWS ini. Jadi kita gunakan 2 kode yang muncul. Setelah kita scan barcode-nya, nanti muncul kode pertama, lalu kita tunggu kode kedua muncul, baru kita masukkan juga. Nah, lalu kita tinggal send saja. Oke, jadi berhasil ya. Jadi berhasil, kita sudah mengaktifkan multi-factor authentication. Jadi kalau kita kembali lagi ke dashboard-nya, nah ini kita bisa lihat sudah checklist ya untuk activate MFA on your root account. Lalu selanjutnya kita buat individual IAM user ya, jadi kita buat user baru. Nah, jadi kita bisa menggunakan user baru dan root usernya sebaiknya kita jangan gunakan ya untuk keperluan daily aktivitas. Jadi daily activity sebaiknya menggunakan IAM users ya, kecuali kita ingin melihat terkait pembayarannya, terkait billingnya. Nah itu ya, jadi kita bisa login dengan menggunakan root account. Masuk ke manage user, lalu kita bisa gunakan add user. Nah ini kita bisa tambahkan user baru, jadi usernya bebas. Jadi usernya bebas, misalnya YT untuk Holic. Oke. Jadi ini usernya, kita bisa juga menambahkan user-user yang lain ya. Jadi kita bisa banyak menambahkan user baru. Lalu untuk access type-nya, nah ini ya opsinya. Jadi ada 2, kita ingin mengaktifkan user tersebut aksesnya dengan menggunakan apa. Misalnya bisa menggunakan manajemen konsol ya, jadi menggunakan browser, atau bisa juga menambahkan dengan menggunakan programmatic access ya, misalnya dengan memanfaatkan AWS API, CLI dan juga SDK ya. Ini ya untuk programming access ya. Jadi ini kita bisa checklist jika kita ingin menggunakan layanan tersebut ya. Jadi untuk kasus saya misalnya saya hanya ingin AWS Management Console saja yang di checklist ya. Jadi itu, lalu console password. Nah ini auto generate password. Jadi ini akan mengenerate otomatis passwordnya untuk user ini. Kita juga bisa menggunakan custom ya. Jadi kita juga bisa menggunakan custom password. Dan ini require password reset. Nah ini jadi ketika kita auto generate password, nanti user baru yang login harus merubah passwordnya. Nah ini ya, jadi kita bisa tambahkan opsi ini, permission. Nah ini, jadi selanjutnya kita bisa menambahkan user tersebut di grup yang sudah kita tentukan. Misalnya kita ingin membuat grupnya
Jadi kita buat misalnya developers. Nah, nih ya, jadi user tersebut bagian dari developers. Lalu kalau kita lihat di bawah, nah ini terkait policy-nya. Jadi user-user yang berada di grup tersebut itu hak aksesnya apa? Nanti kalau kita cek yang bagian atas, yang pertama, nah ini ya, administrator akses. Jadi user yang berada di grup tersebut bisa memanfaatkan, bisa menggunakan layanan atau bisa menggunakan semua layanan yang tersedia di AWS. Tapi kalau kita ingin menentukan misalnya hanya boleh mengakses layanan-layanan tertentu, kita tinggal cek saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini ya, jadi AWS sudah menyiapkan ya, jadi ada banyak policy-policy yang sudah dibuat dan juga kita bisa membuat custom policy baru. Nah jadi kita sesuai dengan kebutuhan kita bisa menggunakan custom policy. Jadi misalnya saya akan pilih yang ini, administrator akses, lalu saya buat grupnya. Oke, jadi berhasil. User tersebut bagian dari grup developers dengan polisinya administrator akses ya. Lalu selanjutnya next. Nah ini untuk tagging saja, ini untuk penggunaan resource group ya. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan terkait konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita buat, semua konfigurasi di AWS ini kita tinggal searching saja dengan menggunakan key value ini. Misalnya name. Ini untuk developer misalnya. Jadi semua konfigurasi yang dilakukan oleh developer yang ini, kata kunci developer nanti akan muncul. Nah itu jadi ini opsional saja. Lalu selanjutnya, nah ini untuk reviewnya. Oke, jadi sudah semua, tinggal create users ya. Oke, berhasil ya. Nah ini kalau kita lihat, jadi ini kita bisa mendownload terkait informasi user yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa download atau kita bisa show saja. Nah ini password yang di-generate. Oke, jadi ini kita bisa mendownload maupun mengirim ke email ya dengan instruksinya. Nah ini. Oke, jadi ini sangat memudahkan ya. Oke, kita close, kita cek lagi di dashboardnya. Oke, sekarang sudah 4 poin ini sudah hijau. Oke, terakhir kita bisa menambahkan password policy-nya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa tambahkan password policy. Nah, ini. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, misalnya berapa karakter. Misalnya untuk penggunaan passwordnya, lalu uppercase atau lowercase. Nah, ini ya, jadi sesuai kebutuhan kita. Misalnya ini saya checklist 2 ini, lalu save change. Kita lihat lagi di dashboard. Oke, dan semua sudah komplit ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan user baru dan juga grupnya ya. Jadi kalau kita cek di bagian grup, nah ini grup developers dengan username-nya ada 1, yaitu username yang sudah kita buat sebelumnya, ytholic. Nah ini roles. Nah ini roles digunakan ketika kita ingin, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misalnya saya ingin memanfaatkan layanan EC2 dengan mengakses storage-nya dengan menggunakan layanan S3. Nah, kita harus buat roles-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi demonya di video selanjutnya. Lalu policy, nah ini policy terkait dokumen. Jadi kalau kita lihat tadi ada satu policy yang kita attach ya. Ada satu policy yang kita attach ke grup, yaitu administrator akses ya. Kalau kita lihat ini dokumen dengan format JSON. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini ya. Jadi untuk semua resource yang ada di AWS ini di allow. Nah, makanya administrator akses ya. Jadi semua layanan di AWS ini diizinkan. Kita juga ketika membuat custom policy, misalnya kita bisa membuat custom policy baru, kita juga mengetesnya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan policy simulator. Jadi sebelum kita attach ke user ataupun grup yang sudah ada, kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan policy simulator ini, kita tinggal cek saja. Misalnya tadi ada grup developers. Nah ini ya. Nah ini ada policy ini, kita cek. Kalau di allow berarti kalau kita jalankan misalnya kita tes di layanan
S3 misalnya. Kita cari saja layanan S3. Nah ini, oke, lalu actionnya select all saja, berarti untuk semua layanan. Lalu kita run simulasi. Oke, berarti harusnya permissionnya ini di allow ya, nah, karena S3 ini bagian dari semua layanan yang ada di AWS. Tapi kalau saya edit, misalnya saya edit ini deny. Nah ini ya, jadi saya edit ini deny. Oke, lalu saya jalankan dan saya simulasikan untuk Amazon S3 ini hasilnya. Nah, semua layanan S3 ini akan di-deny ya. Jadi kita tidak bisa membuat bucket di S3, kita tidak bisa menghapus karena semua layanan ini akan ter-deny. Nah, itu ya, jadi kita bisa memanfaatkan layanan policy simulator ini. Oke, jadi seperti itu untuk AWS Identity and Access Management. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.